Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8, siswa-siswi SMP Modern Rifai. Mari kita lanjutkan materi IPS kita pada bab 2 ini tentang mobilitas sosial. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberikan kemudahan. Amin. Pada bab 1 saya sudah menjelaskan tentang kondisi geografis di negara-negara ASEAN, baik potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia di negara-negara ASEAN. Sebelum masuk dalam pembahasan mobilitas sosial, tentu perlu diketahui sama kalian tentang tujuan pembelajaran kali ini. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mampu menguraikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan memberikan contoh tentang mobilitas sosial. Namun, pada mobilitas sosial perlu dijelaskan tentang interaksi sosial yang namanya interaksi sosial. Apa interaksi sosial? Tentu kalian sudah pernah dipelajari pada saat kalian berada di bangku kelas 7. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Itu pengertian dari interaksi sosial. Namun, interaksi sosial juga bisa diartikan bahwa yang namanya manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Interaksi sosial tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah komunikasi, kemudian perbincangan, berjabat tangan, sampai bisa terjadi perselisihan. Maka itu tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Kalau misalkan kalian di bangku kelas, satu bangku sama temennya, secara badaniah saja itu tidak akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Interaksi sosial akan terjadi karena adanya sebuah komunikasi. Selanjutnya, next, mengenai pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu ke tempat lainnya. Kemudian, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Itu menurut istilah pengertian mobilitas sosial. Namun di sini juga dijelaskan bahwa ada 2 tokoh yang menjelaskan tentang mobilitas sosial. Yang pertama ada Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Michael S. Basis, bahwa mobilitas adalah perpindahan ke atas atau ke bawah lingkungan sosioekonomi yang mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Itu menurut 2 tokoh. Namun pengertian mobilitas sosial dapat disimpulkan bahwa berubahnya atau berpindahnya suatu seseorang dalam masyarakat yang sebelumnya kurang baik menjadi yang lebih baik. Itu pengertian dari
mobilitas sosial. Kemudian anak-anakku sekalian, saya ingin memberikan contoh tentang mobilitas sosial. Di sini ada seseorang, si A misalkan, dia sebagai pedagang bakso dorong. Bagaimana pedagang bakso dorong ini dapat meningkatkan mobilitas sosialnya? Tentu harus bekerja keras. Akhirnya apa? Setelah itu dia mencoba untuk menyewa tempat, ya, untuk meningkatkan mobilitas sosialnya. Menyewa tempat, kemudian karena dia sudah rajin menabung, akhirnya apa? Akhirnya dia hingga membuka beberapa cabang bakso. Dia akhirnya apa? Dia sebagai pemilik pedagang bakso itu, pemilik wirausaha tentang bakso itu, yang awalnya hanya sebagai bakso dorong, malah dia sekarang sudah menjadi pemiliknya, pemilik beberapa cabang bakso. Nah, itulah contoh terjadinya sebuah peningkatan mobilitas sosial. Selanjutnya, mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi, bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, kemudian mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi, dan yang terakhir adalah mobilitas geografis. Itu ya. Yang pertama dulu mengenai mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang sederajat. Kalau dilihat dari garis horizontal dan vertikal, kalau horizontal itu yang ke samping ya, kalau yang vertikal yang ke atas, di mana nanti akan mengalami kenaikan dan penurunan kalau vertikal. Saya contohkan mengenai mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal contohnya misalkan Pak Suryo adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP misalkan. Karena dia tidak nyaman ngajar di situ, merasa tidak nyaman, kemudian Pak Suryo ini berpindah tempat ke MTS. Jadi disitulah Pak Suryo ini tanpa mengurangi status mobilitas sosialnya, tapi tetap sebagai guru bahasa Inggris. Yang berbeda apa? Yang berbeda hanya tempat kerjanya. Status sosialnya tetap sebagai guru bahasa Inggris. Itu ya, contohnya tentang mobilitas sosial. Selanjutnya mengenai mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal yang mengalami, di mana nanti mengalami kenaikan atau penurunan mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Artinya pasti mengalami penurunan dan mengalami kenaikan mobilitas sosial. Nah, dalam mobilitas sosial vertikal di sini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Yang pertama mengenai mobilitas vertikal ke atas adalah perpindahan ke kelas sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Pasti ini mengalami peningkatan mobilitas sosial.
Saya nanti akan kasih contoh baik secara individu ataupun kelompok yang mengalami peningkatan mobilitas sosial. Yang pertama secara individu ya. Yang secara individu Pak Enu contohkan misalkan Ibu Siti ya. Ibu Siti ini seorang guru di SMA. Kemudian apa? Mungkin karena Ibu Siti ini kinerjanya bagus, kemudian dia diangkat sebagai kepala sekolah. Disitulah Ibu Siti mengalami peningkatan mobilitas sosial. Yang kedua, ini mengenai secara kelompok ya. Kalau secara kelompok misalkan kalian ketika di kelas 7 hanya sebagai siswa biasa, namun ketika kalian berada di kelas 2, misalkan kalian jadi anggota OSIS, apalagi jadi ketua OSIS, maka secara tidak langsung kalian sudah dapat meningkatkan mobilitas sosial yang awalnya hanya sebagai siswa biasa, namun sekarang sudah jadi ketua OSIS. Itu kalau secara kelompok, ya, yang mengalami vertikal ke atas. Kemudian yang kedua mengenai vertikal ke bawah atau yang disebut dengan social sinking. Yang tadi vertikal ke atas itu adalah social climbing. Vertikal ke bawah adalah perpindahan ke kelas sosial yang lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya di sini baik secara individu maupun secara kelompok. Yang secara individu saya contohkan misalnya adalah seorang manajer dalam perusahaan, kemudian mungkin karena dia mengalami kesalahan, permasalahan di perusahaannya sehingga dia diturunkan sebagai operator mesin yang awalnya mengarahkan, mengatur dalam perusahaan, ternyata sekarang sudah menjadi operator mesin. Itulah contoh individu yang mengalami vertikal ke bawah atau mengalami penurunan status sosial. Yang kedua mengenai secara kelompok ya. Yang kedua ini secara kelompok, di mana dalam satu perusahaan dimiliki satu keluarga. Kemudian apa yang terjadi? Perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, otomatis satu keluarga itu pasti mengalami yang namanya penurunan status sosial. Itu ya, contoh baik vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah. Selanjutnya, mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Mobilitas sosial antar generasi ini dilihat keturunan dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Misalkan Pak Enu contohkan ya. Tentu kalian bisa lihat di buku paketnya. Di situ contohnya adalah kakeknya seorang penjaga sekolah, kemudian neneknya sebagai ibu rumah tangga, kemudian turun ke anaknya jadi guru misalkan, kemudian ibunya, istri dari anaknya jadi guru, kemudian turun ke cucunya jadi pengawas sekolah. Disitulah dari contoh tersebut mengalami peningkatan mobilitas sosial dalam antar generasi. Yang awalnya kakeknya hanya penjaga sekolah, tapi cucunya sebagai pengawas sekolah. Ini bukan mengalami penurunan ya, tapi mengalami peningkatan mobilitas sekolah, di mana pengawas sekolah misalkan dari Dinas Kota Malang misalkan, yang hanya mengawasi sekolah-sekolah yang berada di Kota Malang. Itu ya, ini yang mengalami peningkatan mobilitas sosial.
Yang kedua, saya contohkan mengenai antar generasi yang mengalami penurunan mobilitas sosial. Misalnya, kakeknya adalah seorang jenderal TNI, neneknya seorang notaris, dan turun ke anaknya jadi pengusaha, istrinya juga pengusaha, kemudian turun ke cucunya jadi pengangguran. Ini merupakan contoh mobilitas antar generasi yang mengalami penurunan mobilitas sosial. Makanya saya menyarankan supaya kalian tidak seperti contoh yang kedua ini. Bagaimana kalian dapat meningkatkan mobilitas sosialnya. Itu ya, apalagi itu merupakan harapan dari orang tua kalian supaya kalian lebih daripada orang tuanya. Itu ya. Sekiranya ini merupakan contoh tentang mobilitas sosial antar generasi. Sedangkan yang intragenerasi, mobilitas sosial intragenerasi ini dilihat dalam keturunan satu keluarga ya, dilihat keturunan dalam satu keluarga. Misalnya, saya contohkan ayahnya seorang petani, ibunya seorang petani, kemudian mempunyai 3 keturunan ya. Anak pertama masih seorang petani. Anak kedua masih seorang petani. Akhirnya apa? Anak yang ketiga ini yang dapat meningkatkan status sosialnya dalam keluarga. Jadi anak ketiga ini menjadi guru. Dari otomatis dalam satu keluarga ini diangkat derajatnya oleh anak yang ketiga. Itu merupakan contoh dari mobilitas sosial intragenerasi. Yang terakhir mengenai mobilitas sosial geografis. Jadi kalau mobilitas sosial geografis ini dilihat dari tempatnya ya. Mobilitas sosial geografis adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lain yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Di sini saya contohkan tentang mobilitas sosial ya. Misalkan di lingkungan kalian ada seorang remaja, karena di sana itu susah mencari yang namanya pekerjaan. Bagaimana seseorang itu dapat meningkatkan mobilitas sosialnya? Maka dia harus berpindah tempat yang sekiranya tempat itu banyak lapangan pekerjaan. Nah, disitulah dia bisa meningkatkan mobilitas sosial dalam geografisnya, harus berpindah tempat. Kemudian contoh yang kedua, misalkan kalian buka toko sembako, kemudian bukanya kalian di tempat yang tidak padat penduduknya. Akhirnya apa? Akhirnya di situ penghasilan dan pendapatannya semakin tinggi apa semakin banyak? Tentu pasti akan mengalami penghasilan yang sedikit. Namun kalau kalian buka toko sembako di tempat yang padat penduduknya, maka penghasilan dan pendapatannya pasti akan banyak. Disitulah kalian bisa meningkatkan mobilitas sosialnya dalam geografis. Itu ya anak-anakku sekalian tentang pengertian mobilitas sosial, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial beserta contoh dari mobilitas sosial. Di sini perlu ada evaluasi yang menjadi soal untuk kalian. Kalian nanti bisa dijawab sendiri di situ. Yang pertama adalah apa yang dimaksud mobilitas sosial, apa perbedaan mobilitas sosial horizontal dan mobilitas vertikal. Yang ketiga, berikan contoh mobilitas sosial horizontal dan mobilitas sosial vertikal. Mungkin itu saja pertemuan kali ini mengenai
mobilitas sosial. Mungkin pertemuan selanjutnya akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.